Shalom Sobat ICC, selamat bergabung kembali di dalam program Devotion Gereja ICC Bandung. Saya mendoakan saudara semua dalam keadaan yang sehat dan terpelihara sempurna oleh kasih Tuhan. Sobat ICC, pernahkah saudara melihat bagaimana sebuah tanaman dirawat dengan cara dipotong bagian dahan yang sudah rusak? Biasanya ini dilakukan agar tanaman tersebut terlihat lebih rapi, lebih baik, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, saudara, di sebuah perkebunan anggur, hal-hal seperti ini biasa untuk dilakukan. Ada satu jenis proses perawatan yang dianggap sangat penting bagi tanaman anggur, yaitu memangkas ranting yang tidak berbuah. Dalam bahasa Ibrani terdapat kata karat, yang artinya to cut off, atau dalam bahasa Indonesia berarti memotong atau memangkas. Kenapa ranting yang tidak berbuah ini harus dipotong atau dibersihkan? Setidaknya ada 3 alasan, saudara. Yang pertama adalah supaya ranting yang tidak berbuah ini tidak mengganggu ranting-ranting lain yang berbuah, sehingga perkebunan atau tanaman anggur juga terlihat rapi. Yang kedua, supaya sari makanan yang masuk ke dalam tanaman induk anggur lebih tertuju pada ranting yang berbuah. Dan yang terakhir, supaya buah-buah anggur yang dihasilkan itu baik, berkualitas baik, bagus, karena mendapatkan sari-sari makanan yang lebih banyak. Saudaraku, dari hal ini sebenarnya kita mempelajari satu hal, bahwa ranting-ranting pada pohon anggur harus dipangkas pada waktu-waktu tertentu secara rutin, bukan saja demi terlihat elok atau rapi, tapi juga agar menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Saudaraku, pohon anggur ini juga menggambarkan hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat 1 yang berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat pertama ini adalah fondasi yang memberikan pemahaman siapa Bapa, siapa Yesus, dan siapa kita. Jadi Yesus adalah pokok anggurnya. Allah Bapa adalah pengusahanya. Kalau kita melihat dalam versi bahasa Inggris, di sana disebutkan the Father is the gardener. Sementara kita adalah ranting-rantingnya. Selanjutnya di dalam Yohanes 15 ayat 2, demikian bunyinya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku, sama seperti ranting-ranting itu, seringkali hidup kita juga perlu dipangkas, perlu dikerat, perlu dipotong, dari sikap-sikap dan kebiasaan hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa kita. Karena tujuannya jelas adalah supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tanpa dipangkas, bukan saja hidup kita tidak elok rupanya, tapi lebih daripada itu kita akan sulit menghasilkan buah-buah yang banyak dan berkualitas untuk Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah lewat apa atau melalui apa hidup kita dipangkas dari sikap dan karakter yang buruk dan tidak elok itu. Di ayat yang ketiga bunyinya demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhanlah yang akan memangkas kita. Firman Tuhanlah yang akan membantu kita. Ia akan menjadi alat untuk kita berintrospeksi. Melakukan firman Tuhan juga merupakan cara supaya hidup kita dapat dibentuk agar menjadi elok, menjadi bersih, dan berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Memang, yang namanya perasaan dipangkas itu tidak enak, saudaraku. Tidak nyaman. Jadi kehidupan orang-orang yang sedang dipangkas itu tidak mudah. Tapi ini adalah proses yang penting. Penting karena ini adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan, perlu dilalui untuk mencapai tujuan atau kehendak Allah, yaitu berbuah banyak. Saudaraku, kisah tentang pokok anggur ini sebenarnya luar biasa. Keseluruhan pokok anggur melambangkan Yesus dan seluruh umat manusia. Pohon yang bertunas dari bijinya lalu tumbuh
ini adalah Yesus. Kemudian pohon ini menghasilkan cabang-cabang atau ranting-ranting, inilah manusia, inilah keluarga Kristus. Ketika bertambah tua, pokok anggur ini memberikan buah yang baru dan memulai kembali kehidupan pada generasi berikutnya. Jadi tumbuhnya ranting-ranting baru sebenarnya melambangkan kelahiran kembali dan awal kehidupan yang baru, saudaraku. Nah, bayangkan sekarang saudara, ketika ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipangkas, maka pohon itu akan beregenerasi. Ada kehidupan baru yang datang, dan kehidupan baru itulah yang akan menghasilkan pertumbuhan yang baru, pertumbuhan yang baik, sehingga buah-buahnya banyak dan siap dinikmati. Inilah kehendak Allah. Sobat ICC, saya tidak tahu di musim apa saudara berada saat ini, tapi mungkin saja musim ini adalah musim di mana saudara sedang dipangkas. Saudara sedang dibersihkan, saudara sedang mengalami proses pemangkasan dari sikap-sikap dan karakter yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan saudara. Apakah saudara sedang dipangkas dari sifat atau sikap tertentu, misalnya dari percabulan, dari hawa nafsu, dari cemar, sehingga saat ini saudara dipaksa, dijauhkan dari pertemanan yang membawa kepada maut? Ataukah saudara sedang dipangkas dari sifat perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dengki, dan sebagainya, sehingga saudara dipaksa untuk bisa mengampuni orang lain, padahal mungkin itu adalah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Atau saudara sedang mengalami kekhawatiran akan kecukupan materi, kesehatan misalnya, yang sebenarnya saudara sedang dipangkas dari sikap mengandalkan diri sendiri dan pemikiran sendiri, dan bahwa Tuhan menginginkan Ataukah saudara sedang mengalami kekhawatiran akan kecukupan materi, kesehatan, yang sebenarnya saudara sedang dipangkas dari sikap mengandalkan diri dan pemahaman sendiri, dan bahwa Tuhan menginginkan saudara sadar bahwa hanya kasih anugerah Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan mencukupkan? Saudaraku, percayalah bahwa di balik proses pemangkasan ini, Tuhan sedang menyiapkan kehidupan yang baru bagi saudara. Jadi, tetaplah tinggal setia di dalam pokok anggur yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini untuk musim yang sedang kami masuki atau kami sedang lewati, Tuhan. Kami percaya bahwa proses pemangkasan ini diperlukan dalam hidup kami agar kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau, Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hanya dengan tinggal diam di dalam Engkau, kami akan berbuah banyak, karena itulah janji-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam prosesnya, dan berikan kami ketahanan, agar kami kuat melalui proses ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami bisa melaluinya dengan baik, karena kami tahu bahwa kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami. Engkau adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami akan beroleh kemenangan dan keselamatan hanya di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sobat ICC, semoga devotion ini menjadi pengingat dan memberkati Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa di program Devotion ICC Bandung selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.